Punya anak kecil usia berapa sekarang, Dan? 7 sama 3 tahun. Sudah mulai bicara tentang daya tarik seksual ke mereka? Iya. Iya. Apa yang Intan lakuin? Pertama pasti kami ngajarin nama-nama anggota tubuh gitu, termasuk ya, semua Ini kami ajarin. burung, ini Lebih ke perempuan, karena anak saya perempuan enggak, 2. tapi pakai nama jelas atau pakai Nama jelas. oke, iya. Mandi sama saya pun gitu, saya kasih tahu gitu. Oke kan, nanti susu, kan mereka bilangnya susu gitu ya, payudaramu juga akan bertumbuh sama seperti mama gitu. Itu saya ajar, karena kamu perempuan seperti mama, kamu akan fisikmu nanti seperti mama gitu. Itu pertama, mengenalkan anggota tubuh itu pasti. Yang kedua, karena anak saya perempuan 2, kami selalu mengajarkan soal kontak fisik. Gitu. Yang boleh peluk kamu hanya papi saja. Gitu. Yang lain tidak boleh gitu. Karena ya terus terang ya gitu, bukannya mau sombong gitu. Cuma anak saya tuh lucu-lucu gitu, muka wajahnya tuh lucu-lucu gitu. Jadi kadang ya, jadi kadang tuh orang kepingin peluk gitu, kepingin pegang, kepingin. Nah, saya selalu ajarkan no gitu, kalau siapapun gitu tidak boleh pegang kamu gitu. Bahkan itu temennya mami yang dekat, kamu sering pun tidak peluk, tidak pangku gitu, hanya papi yang boleh lakukan itu. Kalau kami sebatas itu, karena mereka ngertinya baru sebatas. Dari sini kita lihat bahwa sebenarnya pengajaran tentang seksual itu sama dengan pengajaran apa saja sih ya. Ini kita perlu ajarkan tidak hanya di usia remaja saja, tetapi justru kalau bisa ajarkan itu dari awal. Sekecil apapun. Tadi ngomong tentang seksual itu apa gitu, ya kan? Anggota-anggota tubuh, mereka mengenali, bahkan batasan-batasan. Ya, kalau bahasanya anak muda sekarang itu namanya skinship, bukan skincare ya. Skinship. Skinship itu bagaimana pola sentuhan-sentuhan gitu. Yang sekarang itu begitu mudah sekali saling menyentuh begitu ya. Nah, itu kita perlu ajarkan bahkan sebelum mereka masuk di masa ledakan seksual tadi. Menurut saya pada waktu di masa ledakan seksual tadi mereka gairahnya tiba-tiba meledak gitu, baru kita ngomong, padahal tadi ada mereka sudah tidak senang dengan namanya hikmat dan teguran. Mungkin agak sedikit terlambat ya. Ya, ini yang harus kita pikir. Makanya saya menghadirkan Kak Intan ini juga bagi Bapak Ibu sekalian supaya ini relate bahwa pendidikan anak itu enggak bisa di kota-kota juga, ini remaja, ini anak, enggak. Kita harus bangun itu runutnya dari kecil. Satu kali Kak Betuel pernah telepon sama saya telepon Kak Betuel gitu kan. Terus kemudian Kak Betuel ngomong bahwa anak remaja itu bukan untuk dibicarakan, tetapi diajak untuk bicara. Apakah ini poinnya? Iya. Tapi sebenarnya hari ini kita juga sedang membicarakan remaja. Tapi itulah yang terjadi dengan orang tua. Makanya kadang-kadang saya bukan bermaksud apa ya tentang misalnya ada seminar-seminar tentang remaja. The problem dari seminar remaja, the problem dari pengajaran tentang remaja, the problem dari kegerakan anak muda sekalipun adalah yang ngomong itu orang-orang yang bahkan ngomong sama anak muda sama ngomong remaja nggak pernah. Jadi ngomongin anak muda, bukan ngomong sama anak muda. Nah, saya berdoa ini tidak terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Sibuk tuh cari tahu ngomongin tentang anak remaja kita, tapi kita tidak pernah ngomong dengan anak remaja kita. Please, ayo ajak anak remajamu itu ngomong. Ya, berarti kan bicara soal relasi ini kan enggak komunikasi. Mungkin saya lebih ke Kak Intan dulu nih, kalau mungkin mau bicara dari awal bagaimana anak itu komunikasi, relasi dengan orang tua, apa sih Kak yang mesti kita lakukan gitu ya? Tadi saya cukup menarik juga ketika kalau anaknya cewek nih ngomong soal perkembangan tubuh dan seterusnya mamanya yang ngomong. Kalau cowok mungkin papanya yang ngomong begitu kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa build relation ini dan trust ini mulai dari sejak dini, sejak masih mereka ini ya benar-benar mempercayakan dan I don't know, apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, prinsip tertentu yang mesti kita kerjakan sebagai orang tua sejak dini. Silakan mungkin Kak Intan. Kalau mau ngomong soal tips kayaknya udah banyak ya gitu. Maksudnya lewat seminar-seminar yang lain udah banyak lah tips cara ngomong, membangun relasi dengan anak. Cuman satu hal yang saya sama suami saya terus lakukan tuh balik lagi saya selalu berdoa buat mereka gitu. Ada masa-masanya ketika misalnya anak saya yang pertama gitu mengalami krisis waktu adiknya baru lahir gitu. Wah, itu rumah rasanya seperti neraka gitu ya. Dia memberontak, dia guling-guling tanah, dia nangis, jerit-jerit, saya tambah emosi karena capek, adiknya ikut nangis, it happens gitu, itu terjadi gitu.
semakin saya teriak dia ikut teriak gitu, wah gitu. Tapi saya nggak bisa kayak gini gitu. Akhirnya yang kami putuskan kami berdoa gitu buat dia. Waktu dia tidur kami berdoa, kami cuma doakan Tuhan. Ya itu kembali ke Kak Betul tadi bilang know your children gitu. Apa yang sedang dialami dia itu apa gitu. Waktu kami doa kami cuma berdoa Tuhan tolong dia supaya dia mengerti gitu bahwa Tuhan itu mengasihi dia sangat cukup karena kasih kami itu tidak akan pernah cukup untuk dia gitu. Nah, ketika doa-doa itu kami naikkan dia berubah gitu, ada perubahan dia. Kami yakin gitu Roh Kudus itu mengerjakan bahwa dia itu dikasihi Allah dan itu cukup untuk dia. Gitu itu dari situ baru relasi baru bisa kami bangun lagi. Gitu. Oke. Ada tambahan dari Kak BJ mungkin silakan atau Kak Betul silakan. Ya. Oke, ya. Di usia remaja itu harus kita sadari, ini tidak bisa dipungkiri, semua terjadi bahwa di masa itu tiba-tiba anak remaja itu menjadi apa ya, tidak mencintai lagi nasihat dan teguran, gitu ya. Kayak mereka berusaha yang biasanya ya tiba-tiba dia merasa dia punya knowledge gitu ya. Dulu merasa bahwa papa mamanya tahu segalanya, tiba-tiba sekarang karena mereka punya knowledge, mereka punya ilmu, dan kemudian ngomong, wah papa mamaku gak ngerti apa-apa ternyata. Mereka gak ngerti apa-apa kok Kak, bilang gitu. Itu terjadi, gitu. Itu terjadi. Dan mungkin benar secara knowledge sekarang mereka punya gitu. Dan kemudian tiba-tiba orang tua itu coba hadir dan memberikan nasihat dan segala macam. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bagaimana sih justru di saat seperti ini kita itu menjadikan hikmat itu menjadi manis di rumah kita. Kalau saya boleh pakai kalimat itu. Bagaimana sih kita ini dengan pertolongan Tuhan itu bisa punya ilmu membuat teguran itu menjadi teguran yang indah di keluarga kita. Ya. Jangan sampai di usia remaja ini justru mereka semakin membenci itu yang namanya hikmat, mereka semakin membenci itu yang namanya teguran. Kalau itu terjadi, masalahnya bukan di usia remaja saja. Pada waktu nanti mereka bertumbuh menjadi orang dewasa, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, mereka sudah anti nasihat, mereka sudah menjadi orang-orang yang anti teguran. Celaka, binasa kehidupan seperti itu. Makanya di remaja ini pertaruhan kita. Tetapi artinya kita tidak bisa mendekati itu juga dalam oposisi, makanya sekali lagi, kata kuncinya adalah bagaimana hikmat itu kembali manis di rumah kita dan teguran itu menjadi indah, disampaikan dengan indah. Kita perlu belajar webinar-webinar yang lalu itu sangat bagus, tonton lagi, komunikasi dan segala macam. Tadi saya juga beberapa ayat firman Tuhan banyak ngajarin. Sebelum kamu deal dengan kemarahan anak-anak, sebelum kamu deal dengan itu kan jangan bawa marahmu dulu gitu. Letakkan itu di altar Tuhan dulu. Itu prinsip kok. Itu hal sederhana. Nah, itu yang harus kita praktekkan. Kita harus praktekkan ya. Tetapi dalam pada waktu saya ngomong begini tidak semudah itu. Ya, saya ketemu banyak orang tua. Langsung bayangin yang di rumah. Oh, gitu ya. Banyak orang. Puji Tuhan, anak saya ya masih bisa lah. Mereka mencintai hikmat. Gitu. Ya, tapi sedikit dihajar gitu. Nah, maksudnya saya ketemu dengan banyak orang tua yang ngerti gitu, tetapi sulit sekali gitu. Jadi mereka itu memang sudah tak tertarik dengan yang nasihat dan segala macam. Jadi gimana caranya untuk hikmat itu jadi kembali manis di rumahku dan bagaimana teguran itu menjadi indah itu harus berjuang dan segala macam. Nah, saya mungkin malah saya tidak akan memberikan tips, ada banyak webinar sebelumnya, praktekkan itu, tetapi tentu pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi kalau Allah memberikan anak-anak itu termasuk di masa remajanya, ada di bawah atau di dalam hidup kita, Allah yang akan melengkapi kita, Allah yang akan menyempurnakan kita. Oleh sebab itu, hari ini saya bukan menjawab tekniknya lagi, tapi saya justru memberikan encourage. Kalau engkau punya anak remaja di rumahmu, yang sepertinya nggak mau dengar nasihatmu, sepertinya nggak mau lagi pasang telinga untuk teguranmu, kejar dia. Kejar dia, jangan give up, jangan malah mundur, jangan malah, sudah sakarep-karepmu lah, let it go lah, enggak. Kejar anak remajamu, kejar dia. Di rumah apapun juga kejar dia, tunjukkan kasihmu, kejar dia dalam doamu. Kejar anak remajamu, Allah yang akan melengkapi engkau.
Ya, ini yang tadi saya mau tanya ini. Kata-kata kejar-kejar ini kan agresif banget gitu kan. Nah, yang dikejar nih apanya? Tapi Pak Idul sudah ngomong bahwa kejar dengan doa, kejar dengan kasih gitu. Kejar dengan kerinduan untuk kita bisa tetap Ngobrol trust lagi. dengan anak, ngobrol dan seterusnya. Thank you. Kak Betuel, Kak VJ. Makan jangan lupa tadi makan. Stok makan, harus sering makan. Kalau makan Kak, jangan ditanya Kak. Apalagi di tempat rumah saya Kak. Oh, banyak ya. Pagi-pagi dong, kalau makan-makan panggil kita dong. Siap, Kalau gitu, siap. habis ini ada anak-anak remaja yang stres-stres, saya bawa ke rumahnya Oh Kak. boleh Kak? Oh, enak boleh, ya. siap Pak. Itu berfreezer lengkap dari sini. Pak Wan. Ya, kesimpulan saya akan ambil dari kalimat istri saya, kalau istri saya sedang mengajar ibu-ibu itu tentang peperangan rohani bagi keluarganya, maka dia selalu sampaikan, fight for your family. Suamimu bukan musuhmu, anakmu bukan musuhmu, fight your family. Kak Intan nambahin, don't fight with your family, jangan diajak bertengkar. Nah hari ini kesimpulan saya sama, fight for your teenager. Oke, fight for your teenager. Doakan mereka, kasih mereka lebih dari sebelumnya. Ya, ajar mereka dengan cara apapun juga. Belajar bagaimana bisa mendekati dia. Kejar anakmu, fight for your teenager. Tuhan memberkati.